Selamat siang. Permisi mau minum. Oke. Yang mau izin minum, yang mau izin ke WC, boleh di ini dulu. Miss kasih waktu dulu. Miss kasih waktu sampai 11:05 yang mau ke WC dulu. Yang Selamat mau pagi. minum. Selamat pagi, Reiner. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Deran. Miss, tadi ada Michaela, terus siapa? Michaela. Selamat pagi, David. Ini ada Michaela Casey. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Kok saya tadi masuknya 9+1? 9+1. Iya. 9+1 mah kelas 4. Salah. 11+1. Oh, ya itu makan keterlambatan sinyalnya aja. Nggak masalah kalian telat masih 1-2 menit mah. Itu mah anggap sama Miss juga masalah sinyal kalau kayak gitu mah. Kalau kalian terlambat sampai 10 menit gitu ya. Nah, itu baru tuh. Kalian jangan lupa perhatiin jamnya. Tadi waktu masih ngajar 4C, ada 4 anak udah masuk tuh di jam segitu. Padahal kita baru mulainya jam 11 BK-nya. Jangan lupa ya, jangan salah kelas. Jangan salah lihat jadwal. Kita tunggu 2 menit lagi sampai mulai absen. David pakai laptop, oke. Ya, jangan mulai ya di chatnya. Ingat, chat itu hanya untuk pelajaran BK. Oke, Miss mau mulai absen ya. Ini Steven, Kenzi, Evan. Silahkan nyalakan kameranya. Oke, tinggal. Ya, oke ya. Nah, ini Steven udah mati lagi nih kameranya. Barusan nyala. Sekarang udah mati lagi. Nih, Miss kasih tahu ya, Zoom itu kalau kalian buka aplikasi lain, maka dia akan off cam. Steven barusan buka aplikasi lain nggak? Enggak. Oke, sok diamin aja ya Zoom-nya ya. Jangan ya, kenapa? Coba lihat. Kenapa, Evan? Tadi ke off cam enggak? Kapan? Sekarang mah enggak, Evan lagi nyala nih. Nih cuma misalnya bingung, kenapa Steven nyala mati ya? Oke, sekarang Steven udah nyala sih. Nanti Evan coba buka aplikasi lain, tapi nggak tutup videonya. Evan pakai apa? Pakai laptop? Mati. Iya, kalau pakai laptop memang biasanya nggak mati. Tapi kalau pakai handphone, dia akan mati. Gitu. Aku nggak punya aplikasi lain. Ini Steven pakai handphone atau pakai laptop, Steven? Handphone. Oh, ngelihat notif gitu enggak juga? Enggak. Oh, oke. Coba handphonenya lebih dikebawahin, Miss cuma lihat poninya Steven doang. Dan Miss mau lihat mukanya ya, bukan cuma lihat poninya aja. Oke. Lebih bawah lagi, Steven.
Ya, oke ya, segitu, sip. Nah, sekarang udah pada nyala semua nih, bagus. Kenzi mati sekarang. Nah, udah nyala. Oke ya, Miss mau mulai absen nih. Kelas 4A. Darren hadir. Hadir. Oke, David. Hadir. Oke, berikutnya Evan. Hadir. Oke, selanjutnya Gracelyn. Hadir. Oke, berikutnya Ignatia Wiona. Oke, selanjutnya Jen Jocelyn. Hadir. Oke, terus Jolin Kalista. Oke, berikutnya Keisuke Kenzi. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Kenzi Ananda. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Lovin Clara. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Michelle Casey. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Rachel Naomi. Hadir, Bu. Oke, berikutnya Rainer Julius. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya Serafin Angelin. Hadir, Miss. Oke, berikutnya Sheldon. Hadir. Ya, selanjutnya Steven. Hadir. Ya, terakhir Vanessa. Hadir. Oke, sip. Berarti kelas 4A hadir semua ya. Good ya. Nah, sekarang berarti tinggal ingat-ingat aja kalau misalnya mau off cam harus izin. Izinnya lewat chat ya. Kalau misalnya ada yang mau minum, mau ke WC, mau ambil buku, atau butuh off cam, semuanya lewat chat aja. Jadi supaya tidak memotong penjelasan dari Misasa. Kolom chat hanya dipergunakan untuk yang berhubungan dengan pelajaran BK. Ini ada David, ada Darren, ya. Ini bukan WhatsApp pribadi kalian, ini kolom chat kelas loh. Jadi ini hanya untuk yang berhubungan dengan pelajaran BK saja. Oke, silakan Misasa. Iya, ya. Siapa ini? Darren tadi bukan ngechat itu. Darren cuma bilangin David itu jangan chat. Ya, udah biarin. Kalau misalnya ada teman kalian yang ngechat, udah aja biarin. Nanti kan dia nggak ada yang ngewaro. Kalau nggak ada yang ngewaro kan nanti dia malu sendiri ya. Jadinya berhenti ngechat. Kalau nggak berhenti sama Miss Tani atau Miss Sasa bakal ditegur. Jadi udah nggak usah ditanggepin, biarin aja. Oke, Miss mau. Oh ya, kalian siapin dulu modulnya. Kita hari ini ada yang mau ditulis di modulnya. Modul yang udah dibagiin sama Miss di halaman kedua tentang empati activity 2. Coba disiapin dulu. Oke. Di buku BK. Yang modul BK, yang fotokopian banyak itu loh. Udah pada ada ketemu semua. Coba tunjukin ke kameranya si modulnya. Miss-nya mau cek bener enggak. Oke, Kenzi benar. Keisuke Kenzi. Terus Jane betul, Rainer betul. Serafin, oke.
Coba yang lainnya mana nih buku modulnya? Ini yang belum nunjukin nggak ketemu atau gimana? Oke, Steven. Nggak ada. Nggak ada bukunya. Nggak ada. Nih, coba. Tadi Rainer tunjukin lagi, Rainer. Sama Miss di pin. Nah, tuh yang dikasih lihat Rainer. Yang fotokopian. Yang ada sampai 18 babnya, activity sheet-nya 1 sampai 18. Nah, kita mau bahas yang nomor 2. Activity 2 tentang empati. Yang ini, Miss. Iya, betul. Yang di kertas itu, tapi yang activity 2. Nah, betul, Rahel. Yang seperti ini, Miss. Iya, betul, Michela. Yang depannya ada have to kan? Yang depannya ada apa? Have to, tulisan have to. Have to. Ya. Coba tunjukin lagi nih, Miss. Pin lagi yang Rainer. Tuh, yang depannya tuh ada identifying emotions, halaman paling depan. Tahu. Ayo, kalian jangan lupa pelajaran Nggak BK buku ketemu. modulnya yang mana. Yang ini. Iya, betul, Evan. Halaman yang activity 2. Ya, yang activity 2, yang tentang empati. Udah dicari tapi nggak ada. Pernah dikumpulin nggak sama Kenzi ke sekolah? Digabung sama modul lain. Iya, betul, Clara. Activity sheet keberapa? Dari 1 sampai terakhir, Bu. Ya, activity 2. Hari ini kita mau bahas yang tentang empati. Oke deh, rata-rata pada udah ya, daripada nanti waktunya semakin habis, Miss mulai dengan screen sharing. Yang ini Nah, jadi kita hari ini mau bahas tentang empathy atau artinya empati. Nah, Miss mau tanya dulu nih, what it means to put yourself in another person's shoes? Ada yang pernah dengar nggak peribahasa ini? Put yourself in another person's shoes. enggak benar. Kalau ada yang pernah, raise hand. Nggak ada yang pernah? Coba kalau misal dari arti ininya sendiri, secara Indonesianya apa sih? Put yourself in another person's shoes. Diri kita di dalam sepatu orang lain. Oke, betul. Taruh diri kamu di sepatu orang lain. Maksudnya apa sih, Miss? Kok naruh diri di sepatu orang lain? Maksudnya tuh, coba menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Coba menempatkan diri kita di situasi orang tersebut. Nah, kita mulai.
When you put yourself in another person's shoes, you empathize with her. Jadi maksudnya ketika kita bisa naruh diri kita sendiri di posisi orang tersebut, artinya kita berempati sama orang tersebut. Empathy is the ability to understand another person's feelings as if they were your own. Kenapa? Sheldon nggak ada kertasnya? Nggak ada. Darren juga. Coba kalau misalnya ini dicek lagi, siapa tahu kalian kekumpulin waktu ngumpulin modul ke sekolah. Oke? Aku juga nggak ada. Ya, kalau misalnya nggak ada, kalian pernah ngerjain kan di tugas sebelumnya yang tentang identifying emotion, yang pernah kalian itu loh fotoin di Google Classroom. Iya. Nah, terus yang tentang sharing juga. Jangan lupa nanti kalian cek lagi, siapa tahu kalian salah masukin ke modul yang dikumpulin ke sekolah gitu. Oke? Boleh ditulis di buku nggak? Boleh ditulis di buku dulu. Kalau nggak ada, ditulis di buku aja. Oke. Miss lanjut. Empathy is the ability to understand another person's feelings as if they were your own. Jadi maksudnya empati itu kemampuan kita tuh untuk mengerti perasaan orang lain seperti kita sendiri yang lagi ngerasain. When we see and feel things the way other people do, we can get along better with them. Jadi ketika kita bisa berteman dengan baik gitu sama mereka, lebih ngertiin mereka, lebih peka terhadap mereka. Lanjut. People who have empathy for others can feel sad with them or happy for them, and so on. They know what it is like to feel that way. Jadi ketika kita punya empati untuk orang lain, kita juga bisa merasakan sedih sama mereka, kita juga bisa turut bahagia untuk mereka, dan perasaan-perasaan lainnya. Karena kita tahu gimana sih kalau di posisi orang tersebut rasanya tuh seperti apa. Misalnya nih, misalnya Miss dapat nilai jelek, padahal Miss udah belajar mati-matian banget sampai subuh, sampai les, sampai dimarah-marahin sama orang tuanya Miss gitu. Taunya masih aja ya dapat jelek gitu, masih remet. Nah, itu tuh kalian sebagai temennya Miss yang ngedengar cerita itu ya kalian ikut, iya ya, capek udah belajar berjuang setengah mati, masih dapat jelek juga, perasaannya pasti sedih, pasti juga kesel, pasti juga mungkin ngerasa kecewa, kok nilai aku masih jelek sih, padahal aku udah berusaha yang terbaik. Nah, ketika kalian bisa ngerasain apa yang Miss rasain, nah itu artinya kalian berempati. Tapi nggak cuman empati tuh untuk perasaan-perasaan yang negatif doang ya, kayak sedih, marah, kecewa, tapi perasaan happy juga gitu, perasaan yang positif juga. Misalnya nih, sebaliknya, Miss dapat nilai bagus setelah berjuang mati-matian nih belajar dari yang nggak suka banget pelajaran itu, tapi demi dapat nilai bagus gitu ya, pengen naik kelas, Miss berjuang mati-matian bisa sampai ranking dan dapat nilainya bagus-bagus. Nah, kalian juga ikut merasa happy gitu punya temen yang iya ya, dulu tuh perasaan nilai dia tuh remet, terus jelek, terus kok sekarang bisa naik kelas, kok bisa dapet nilainya bagus, bisa sampai ranking, ya aku turut seneng karena dia ternyata udah berjuang segitunya untuk dapat nilai bagus itu gitu. Kalian jadi bisa ngerasain juga di posisi Miss Sasa yang berjuang mati-matian bisa sampai ranking, bisa sampai naik kelas itu. Oke? Nah, sekarang kita mau latihan, masuk ke halaman selanjutnya yang ada gambar. Kita mulai ya. How do you think Ali felt when Brianna didn't invite her to her party? Jadi menurut kalian si Ali gimana ya perasaannya ketika si Brianna ini nggak ngundang dia ke pesta ulang tahunnya? Nah, sekarang kalian tulis di kertasnya, boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen, boleh pakai huruf cetak, sambung, boleh apalagi ya biasa, bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, kalian pokoknya bebas, tidak terbatas ini. Oke, bolpen, pensil bebas, huruf cetak sambung bebas, Indonesia, Inggris, jawabnya bebas.
Jadi nggak ada yang nanya lagi ya, Miss boleh pakai huruf cetak nggak? Miss boleh pakai pensil nggak? Nggak ada yang ditanya lagi ya, jawabannya bebas. Nah, kalian jangan lupa ditulisin untuk kumpulkan di Google Classroom. Kecuali memang anak-anak yang nggak ada bukunya, kalian kerjainnya di kertas dulu. Boleh dicatat aja langsung nggak? Boleh apa? Tulis dicatat aja langsung nggak? Boleh. Boleh. Kalau kalian udah ada modulnya, kalian langsung jawab di modulnya. Miss, Mm-mm. kalau tulis di buku kan itu nggak ada soalnya. Nah, itu tuh harus ditulis soalnya juga nggak? Enggak masalah, nggak ada soalnya. Kalau kamu bisa langsung jawab, kamu boleh jawab sekarang. Kalau misalnya kamu lupa pertanyaannya, terus belum sempat jawab semua, kamu bisa lihat di PPT Miss yang nanti Miss bagiin juga. Oke. Oke. Thank you. Terus lanjut, nomor 2-nya, can you empathize with Ali? Kalian bisa nggak sih berempati dengan Ali? Kalian bisa nggak sih ngerasain gimana rasanya ada di posisinya Ali tuh nggak diundang ke pesta ulang tahun temennya? Yes. Yes. Yes, oke. Yang jawab bisa ya jawab boleh, bisa gitu. Yes, I can, atau yes, atau misalnya no gitu. Kadang ada beberapa orang yang memang nggak bisa berempati. Nggak tahu karena memang nggak pernah merasakan kah, jadi nggak tahu apa sih rasanya. Atau mungkin ya memang ya biasa aja sih kalau aku mah nggak diajak ke pesta ulang tahun temen ya ngapain ngerasa sedih kah atau marah kah atau apa gitu ya. Biasa aja gitu ya. Jadi yang tidak berempati ya tidak masalah juga sih kalau misalnya orangnya tidak bisa berempati ternyata. Sama yang terakhir, did anything like this ever happen to you? Kalian pernah juga nggak sih ngerasain di posisinya Ali, misalnya nggak diajak teman main, pergi main gitu ya, atau misalnya nggak diajak datang ke pesta ulang tahunnya dia kah, gitu, atau nggak diajak main makan bareng kah lagi istirahat gitu ya? Kalian bisa jawab di sini. Pernah gitu. Kalian mau ceritain boleh, nggak diceritain juga boleh. Kalau nggak pernah ya jawab nggak pernah. Main bareng. Kenapa? Kalau main bareng boleh. Boleh. Misalnya kalian pernah nih nggak diajak buat main bareng, entah di offline atau online games gitu ya. Kalian bisa jawab di sini. Kalian mau ceritain boleh, mau cuma sekedar jawab pernah dan nggak pernah juga boleh. It's okay. Terus yang nomor 1 artinya apa? Yang pertama ya, how do you think Ali felt when Brianna didn't invite her to her party? Gimana menurut kamu perasaan Ali ketika si Brianna ini nggak ngundang gitu? Jadi kita belajar untuk membayangkan perasaan orang lain kalau lagi di situasi tersebut kira-kira apa ya gitu. Kamu bakal ngerasa sedih kah, marah kah, biasa aja kah, kecewa kah, happy-happy aja kah? Kalau saya mah biasa aja. Jawabannya bisa macam-macam. Miss, boleh nggak jawabannya lebih dari satu? Misalnya sad sama angry. Boleh, nggak ada yang salah. Yang salah mah kalau nggak dijawab gitu. Jadi nggak usah harus emosinya satu doang gitu. Kalau kalian ngerasainnya di posisi Ali ternyata ada marah, ada kecewa, ada sedih. Ya boleh ditulis semuanya, tiga-tiganya gitu. Oke, lanjut ke yang gambar kedua. How do you think Joe felt when he wasn't picked for the team? Artinya, gimana sih perasaannya si Joe ini ketika dia tuh nggak terpilih masuk ke dalam klub atau tim yang dia pengen?
Kalau dari gambarnya sih kelihatannya dia mau masuk tim olahraga gitu ya. Nah, kira-kira nih kalian bayangin kalau misalnya jadi Joe, dia nggak kepilih masuk ke tim olahraga yang dia pengen. Kira-kira perasaan si Joe tuh apa ya? Kalian jawab. Sebut set, iya bisa. Angry. Angry bisa. Sok dijawab, ditulis di kertasnya. Sama dengan nomor 2 yang tadi, can you empathize with Joe? Kamu bisa nggak sih berempati dengan perasaannya si Joe? Sama yang terakhir, did anything like this ever happen to you? Apakah kalian juga pernah di posisinya Joe, nggak kepilih untuk masuk tim kah atau klub kah? Biasanya sih kalau anak-anak Sering. seumuran kalian misalnya mau masuk ekskul gitu Sering. ya, ekskul basket, Sering. ekskul futsal gitu. Ya, kalau sering, jawab sering, yes, most of the time gitu. Udah, Miss. Yang ketiga. Nih, how do you think Kate's mom felt when Kate ignored her? Jadi kalau dari gambar tuh ya, Kesel. kesel. Si Kate-nya tuh kan lagi asik baca buku sambil denger lagu. Mamahnya noelin, manggilin, nggak didengar, nggak diwaro nih ya. Kira-kira perasaan mamanya si Kate tuh apa sih gitu, nggak diwaro sama anaknya. Asik Angry. sendiri gitu. Sedih. Angry. Hmm. Angry. Angry. Jangan lupa ditulis di kertasnya jawabannya. Sad. Terus lanjut yang duanya, can you empathize with Kate's mom? Kamu bisa nggak sih berempati dengan perasaan si Kate's mom ini, mamahnya si Kate ini, yang tidak diwaro ini sama anaknya? Anaknya asik denger lagu dangdut mungkin, jadi berisik nggak denger mamahnya noel-noel. Lagi di otaknya lagi goyang mungkin anaknya. Nomor 2 tadi apa? Nggak Nomor dengar. 2 tuh gambar yang kedua atau pertanyaan ini yang kedua maksudnya, Darren? Yang pertanyaan yang kedua. Yang ini ya. Can you empathize with Kate's mom? Kamu bisakah berempati dengan mamahnya si Kate? Perasaan yang Berempati dia itu nggak apa? diwaro ya. Berempati itu tadi merasakan di posisi orang tersebut, kamu merasakan hal yang sama nggak? Bisa, iya ya, namanya nggak diwaro tuh pasti ngerasainnya hal itu gitu. Oh, oke. Jadi inti berempati itu kita bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, apa yang dialamin orang lain. Misalnya kita ngedenger di koran ada korban bencana alam, kehilangan rumah, susah makan, kena penyakit, kehilangan keluarganya, kehilangan harta benda berharga. Nah, kita tuh ngerasain juga nggak sih yang namanya sedih gitu, kena bencana alam, kehilangan semuanya, kepisah sama keluarga. Itu namanya berempati kalau kita bisa ngerasain itu. Ketiga apa? Yang ketiga tuh, did anything like this ever happen to you? Pernah nggak kamu juga ngalamin kejadian kayak gini?
Misalnya kamu manggil teman kamu, teman kamunya lagi asik main game kah, atau lagi asik ngerjain tugas kah, sampai nggak ngewaroh kamu gitu. Atau lagi asik ngobrol sama yang lain gitu. Pernah enggak gitu? Ya, kalau pernah boleh ditulis di sini di garisnya pernah gitu. Atau misalnya nggak pernah, aku mah selalu diwaroh sama orang-orang di sekitar. Jadi boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, mau jawab lengkap, mau jawab singkat, boleh. Udah lanjut. Udah, Miss? Sudah, Miss. Udah, oke, lanjut ya ke foto yang keempat. How do you think Syarif felt when Kyle teased him? Menurut kamu gimana sih perasaan si Syarif ini ketika si Kyle-nya tuh nggak berhenti-berhenti godain dia, atau ngejelekin dia, ngejekin dia? Sad. Marah. Siapanya si Syarif tuh yang marah. Syarif tuh yang ini. Syarif yang ini, si Kyle tuh yang ini, yang lagi ngejek, ngeledekin dia nih, yang lagi nunjuk-nunjuk. Kira-kira perasaan si Syarif tuh gimana ya, gitu diledekin terus sama si Kyle ini. Nah, kalian tulis. Terus lanjut ke yang nomor 2-nya, can you empathize with Syarif? Kamu bisa nggak sih ngerasain perasaannya si Syarif, rasanya diledekin temen tuh kayak apa ya gitu. Dan yang terakhir, did anything like this ever happen to you? Kalian pernah juga kah merasakan di posisinya si Syarif, diledekin temen, dijailin temen, digodain terus sama temen? Sering, dijawab sok di bawahnya. Sering gitu. Yang mau ceritain boleh, kenapanya nggak diceritain juga nggak masalah. Kalau cuma ceritain nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kalian malas nyeritainnya. Yang penting dijawab aja pernah atau nggak pernah gitu terjadi di diri kalian. Udah. Oke. Udah semua kah? Kalau udah pada ini coba kasih emoticon jempol. Kalau udah pada beres semua. Ngisi. Oke. Salah stiker, Bu. Salah stiker. Raise hand. Oke. Iya, David ada manual jempolnya. Oke, rata-rata udah beres ya. Oke, Miss lanjut ke slide terakhir. Nah, when you can understand another person's point of view and respect their feelings, you are less likely to start fights and more likely to make friends easily. Jadi ketika kita nih bisa ngertiin sudut pandang orang lain, kita bisa memposisikan diri kita dari sudut pandang orang lain, dan kita juga hormat, menghargai perasaan mereka ini, jadi kita tuh less likely to start fights, lebih memungkinkan kita tuh untuk terhindar dari yang namanya perkelahian, atau kita tuh mulai ngajak gelut orang gitu. And more likely to make friends easily, jadi kita pun lebih
gampang berteman dengan orang lain, lebih mudah berteman, cari teman gitu, lebih mudah punya teman gitu sama orang lain. You will be liked by other children and more successful in school. Jadi kamu pun lebih bakal disukain sama teman-teman di sekolah kamu, dan juga biasanya anak-anak yang punya empati ini lebih sukses di sekolah, lebih sukses di sekolah. Kenapa sih, Miss? Contohnya gimana sih, Miss? Misalnya gini, kalian punya teman kan, pasti. Terus kalian berteman, pasti yang namanya berteman mah adalah yang namanya berantem-berantem, senggol bacok ya, dari omongan lah, atau sampai perkelahian fisik. Nah, yang namanya berantem tuh kan wajar, tapi ketika kita nih bisa berempati sama orang, kita pasti lebih mikir dulu, kita pasti lebih nahan diri dulu untuk ngajak teman kita tuh berantem. Karena kenapa? Karena kita bisa nyoba mikirin dari posisi dia. Kenapa ya kira-kira Miss Tania marah sama Miss Sasa? Apa yang menyebabkan Miss Tania juga marah balik sama Miss Sasa? Nah, Miss kan mikir dulu tuh, Miss introspeksi diri dulu. Oh, jangan-jangan perkataan Miss yang ini tuh melukai perasaannya Miss Tania, atau jangan sampai ternyata perbuatan Miss yang kayak gini tuh melukai perasaan Miss Tania. Makanya jadi kita tuh berantem gitu. Karena kalau kita bisa mikir sampai ke sana, kita kan akan lebih mengontrol diri kita dulu gitu untuk menyerang orang lain. Jadi kita tuh nggak egois langsung, pokoknya aku yang benar, nggak mau tahu, kamu pokoknya salah. Tapi kalau kita nih bisa berempati, kita bisa mikir dulu, aku ada salah juga nggak ya dalam berantem ini? Apa sebenarnya salah dia doang? Apa sebenarnya kita dua-duanya ada salah? Nah, dengan kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain, kita membuat berteman tuh lebih enak lah, lebih bisa saling ngertiin satu sama lain, lebih bisa tahu, oh iya di posisi dia yang namanya diomongin kayak gitu ya nggak enak hati juga sih, ya salah aku juga sih udah ngomong kayak gitu, sadar atau tidak disadari, karena mungkin lagi emosi, lagi kesel gitu ya, kita nyeplos gitu, dasar apa lu gitu, kata-katanya nggak enak gitu, bikin dia sakit hati. Tapi kalau udah berantem, nah alangkah baiknya kita mikir dulu, kita habis ngelakuin apa sih yang bikin dia juga sakit hati, yang bikin dia juga marah gitu sama kita gitu. Miss, Ya, ini harus dicatat. enggak, nanti kan dapat. Di modul lagian Oke. ada tuh di halaman depannya. Oke. Yang sebelum tulisan distribute activity sheet 38. Nah, ada tuh di halaman depannya. Jadi nggak perlu dicatat. Yang kalian catat jawaban masing-masing dari 4 gambar ini aja kok. Oke, sejauh ini paham ya tentang empati. Jadi kalian harus belajar berempati sama orang tuh gunanya buat apa gitu. Udah paham semuanya? Ada yang mau ditanyain lagi tentang berempati ini? No. No. Nempel. Jadi kalian rata-rata bisa berempati nggak sama contoh-contoh di atas tadi? Bisa. 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 Jadi kalau teman kalian ada yang dibully atau ada yang dijauhin, berarti kalian kira-kira ketebak ya perasaan orang-orang kayak gitu gimana? Atau diri kalian sendiri gitu. Diri kalian sendiri yang misalnya pernah dibully dulunya di kelas. Nah, pasti teman-temannya pun kalau punya empati, pasti ngerti ya perasaan yang namanya dijauhin teman sekelas tuh gimana, ngerti perasaan yang namanya diledekin temen tuh seenggak enak apa gitu. Nah, kalian biasanya kalau orangnya punya empati, biasanya kalian mencoba untuk minta tolong juga ke orang lain. Misalnya ngelaporin ke guru, Bu, si ini aku lihat dia tuh dibully, tolong ditindaklanjuti gitu ya istilahnya. Kalau kalian cuma nontonin doang, atau bahkan kalian ikut ngebully, nah itu namanya kalian tidak berempati sama dia. Kalian nggak ngerti perasaan yang namanya dijauhin, diledekin, dibully tuh kayak apa, malah kalian ikut-ikutan gitu. Oke? Emotion uncertain itu jadi perasaan yang nggak jelas gitu, nggak tentu.
kayak perasaannya tuh kita sendiri nggak ngerti gitu. Ini tuh kita lagi ngerasa senangkah, sedihkah, kitanya juga nggak yakin dengan perasaan kita saat ini tuh lagi ngerasain apa. Itu namanya emotion uncertainty. Miss, Mm-mm. tadi lagi apa di mute? Lagi nanya Miss Tania, lagi diskusi jawab pertanyaan. Sekelas. Iya, ini sebelahan. Miss Sasa dan Miss Tania. Kayak sebelahan deh. Iya, Miss-nya Iya. pakai background Zoom. Ada nih, Miss Tanianya ada di samping. Miss-nya pakai background Zoom. Kalau bukan di sebelah. Nah, tuh. Oh. Benar. Ada di sekolah dong. Ada di sekolah. Kan Miss mah udah masuk tiap hari ke sekolah. Oh. Tuh, cuman Miss-nya pakai background Zoom supaya nggak pusing gitu kalau misalnya ada yang bolak-balik di belakang Miss atau apa gitu. Kitab yang benar, woi. Oke deh. Berarti udah paham semua ya, nggak ada yang mau ditanyain lagi tentang materi empati hari ini? Tidak. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi dan udah pada ngerti, jangan lupa diterapin, jangan lupa berempati sama orang-orang sekitar kalian, terutama yang deket sama kalian, yaitu teman-teman dan keluarga kalian. Oke? Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you next time. Thank you for joining. Bye-bye. Bye. Bye. Dadah. Dah.